Hai, ketemu lagi dengan kita. Kami mohon maaf harus vakum karena ada kendala teknis. Jadi untuk kali ini, mari kita mulai kasus serial killer yang paling astagfirullah dari Jepang. Jangan lupa support kita dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini agar kita semakin bersemangat untuk upload video baru. Satoshi Uematsu lahir 20 Januari 1990 dari pasangan Mari Uematsu dan Ryuji Uematsu. Satoshi dikenal ramah, supel, dan baik. Ayahnya seorang guru seni dan Satoshi juga tertarik nih menjadi guru. Dan Satoshi juga bekerja di panti jompo Sukui Yamayuri-en. Satoshi kerja selama 3 tahun dan resign pada Februari 2016. Dan dari sinilah kepribadian Satoshi Uematsu berubah drastis. Sebelum kita masuk ke peristiwa, kita kenali dulu kalau Sukui Yamayuri-en ini adalah pusat perawatan yang dikelola oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Organisasi Kanagawa Kyokodai. Fasilitas ini menampung penyandang disabilitas sebanyak 149 orang dengan usia 19 sampai 75 tahun. Dan pada Februari 2016, Satoshi ini kirim surat secara langsung kepada Tadamori Oshima, yaitu ketua DPR-nya Jepang di rumahnya. Tapi Satoshi ditegah sama ajudannya Tadamori. Tapi Satoshi nggak nyerah, dia balik lagi ke esokan harinya dan menitipkan surat yang kemarin gagal kirim ke petugas keamanan. Tadamori menerima surat tersebut dan membacanya. Tadamori mengacuhkan surat dari Satoshi. Dan puncaknya pada bulan Juli tanggal 26, Satoshi pada jam 2.10 dini hari pagi pergi ke Sukui Yamayuri-en dan sesampainya di sana, Satoshi membobol jendela kaca lantai 1 dengan palu. Aksi Satoshi ini diketahui oleh salah satu staf di fasilitas itu dan langsung aja tanpa babi bu bebo Satoshi mengikatnya. Lalu Satoshi ini ambil semua kunci kamar dan datangi satu persatu kamar dan menikam leher korban saat mereka tidur. Dan saat Satoshi melakukan aksinya, perawat lain ini langsung nelpon kepolisian setempat pada jam 2.30 dini hari. Tapi saat polisi datang pada pukul 3 dini hari, terlihat Satoshi sudah kabur jam 2.50 dan tertangkap kamera CCTV. Polisi datang dengan 29 ambulan karena dari aksi Satoshi Uematsu ini 19 orang kehilangan nyawa, 26 orang luka-luka, dan 13 orang lainnya terluka parah. Setelah kabur, Satoshi bukannya sembunyi di satu tempat, tapi Satoshi dengan sadar dan normal dia menyerahkan diri ke polisi 2 jam kemudian. Dan di luar kantor polisi, ada tas Satoshi berisi pisau dapur yang berlumuran darah. Motif dari Satoshi ini merujuk pada surat yang dia kirim ke Tadamori Oshima. Karena isi dari surat tersebut adalah, saya membayangkan sebuah dunia di mana seorang dengan disabilitas ganda dapat disuntik mati dengan persetujuan para wali. Ketika orang tersebut kesulitan untuk melakukan aktivitas rumah tangga sosial. Satoshi juga menuliskan kalau penghilangan nyawa para disabilitas akan dilakukan demi Jepang dan perdamaian dunia, serta untuk memberi manfaat bagi ekonomi global dan mencegah perang dunia ketiga. Di surat Satoshi juga bilang dia akan menargetkan 2 fasilitas yang menampung orang cacat, dan Satoshi juga bilang kalau dia sudah menghabisi 460 orang. Dan di akhir surat, Satoshi kasih alamat dan nomor teleponnya. Sebenarnya surat itu sudah diketahui pada bulan Februari dan Satoshi juga ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi pada bulan Maret, Satoshi dibebaskan karena dokter merasa Satoshi ini tidak berbahaya. Atas kelakuannya, Satoshi dijatuhi hukuman mati. Satoshi Uematsu didakwa atas 19 tuduhan penghilangan nyawa, 24 percobaan penghilangan nyawa, 2 tuduhan penahanan ilegal yang mengakibatkan cedera, 1 tuduhan masuk secara ilegal, dan 1 tuduhan melanggar Undang-Undang Pengawasan Kepemilikan Senjata Api dan Pedang. Injured 26 other people at Sukui Yamayuri-en in Sagamihara, Kanagawa Prefecture, southwest of central Tokyo.
The incident is the largest mass murder case in post-war Japan. During the trial, Uematsu had admitted to the allegations against him. At issue was whether he was mentally competent to be held criminally responsible for his actions. Jujur, pas lagi nulis kasus ini, aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Karena motif Satoshi Uematsu cenderung gak masuk akal dan menganggap penyandang dan disabilitas adalah beban negara. Dari kasus ini dianggap salah satu kejahatan terburuk di tanah Jepang di era modern. Well, itu tadi sedikit rangkuman dari kasus paling gak logika yang pernah terjadi. Jika kalian suka channel ini, silakan subscribe. Jika berkenan, silakan komen untuk kasus apa yang akan kita bahas selanjutnya. Bye.